Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Amalia Putri dengan NIM 220611100004 dari kelas PGSD 1A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Tari Muang Sangkal sebagai warisan budaya tak benda dari Pulau Madura. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah IPS dengan dosen pengampu Bapak Haji Priyono Tri Febrianto, SOS MSI. Selamat menonton. Pengertian Tari Muang Sangkal. Tari Muang Sangkal terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sumenep Madura, yaitu muang dan sangkal. Muang sendiri berarti membuang, sedangkan sangkal berarti bahaya. Jadi, pengertian tari muang sangkal ini ialah tari untuk membuang bahaya atau tari tolak bala. Pencipta tari muang sangkal. Pencipta tari muang sangkal. Tari muang sangkal diciptakan oleh Bapak Taufikur Rahman, seorang koreografer asal Sumenep yang masih memiliki darah keturunan Keraton Sumenep. Beliau lahir pada tanggal 10 Oktober 1945. Beliau merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama G. Atmawijoyo dan ibunya bernama R. Alumlah. Sejak umur 12 tahun, Bapak Taufikur Rahman ini sudah memiliki ketertarikan di bidang seni, khususnya di seni tari. Bapak Taufikur Rahman pernah menempuh pendidikan di Akademi Administrasi Negara dan di PLT Bagong Kussudiarjo. Dan juga Bapak Taufikur Rahman ini sudah memiliki banyak penghargaan, baik di bidang akademi maupun di bidang seni. Sejarah Tari Muang Sangkal. Tari Muang Sangkal diciptakan oleh Bapak Taufikur Rahman atas dasar gerak tari tayub atau tayuban. Tari tayub di sini merupakan tari pergaulan yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu-tamu penting kerajaan atau keraton Sumenep. Tetapi, tari tayub ini masih memiliki tata gerak yang tidak baku, kostumnya pun tidak baku, serta ditarikan dengan spontan oleh siapa saja, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dan juga jumlahnya pun tidak ditentukan berapa jumlah untuk menarikan tari tayub di sini. Sehingga pada tahun sebelum 1962, tari tayub ini sedikit mengalami perubahan fungsi, yang mulanya dijadikan untuk menyambut tamu-tamu penting kerajaan, beralih fungsi menjadi tari tontonan, atau hanya digunakan atau dipentaskan pada saat ada acara adat-adat tertentu di Keraton Sumenep. Sehingga pada tahun 1962, Bapak Taufikur Rahman ini mulai menciptakan tari muang sangkal. Tari muang sangkal ini diciptakan atas dasar gerak tari tayub yang bertitik tolak pada tarian gerak khas Yogyakarta, dan juga dipadukan dengan tarian ciptaannya sendiri tanpa menyimpang dari ciri khas masyarakat Sumenep. Nah, pada saat itu juga masyarakat Sumenep atau Keraton Sumenep ini belum memiliki ciri khas untuk menggambarkan Keraton Sumenep atau masyarakat Sumenep itu tersendiri. Sehingga pada tahun 1975, atas dasar perintah dari Bupati Sumenep, tari muang sangkal ini pertama kali ditampilkan. Mulai saat itu masyarakat Sumenep percaya bahwa tari muang sangkal ini ialah menggambarkan gadis-gadis yang berjumlah ganjil yang bisa membuang bahaya atau tolak bahaya. Tari muang sangkal di sini memiliki tata gerak yang lebih baku, serta kostumnya pun baku, serta ditarikan oleh gadis-gadis yang berjumlah ganjil. Tariannya pun lebih halus dan tidak terlalu dinamis, tetapi memiliki tekanan-tekanan yang luhur di setiap gerakannya. Fungsi dan pementasan tari muang sangkal. Tari muang sangkal di sini memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai tari sakral dan juga tari tontonan. Yang dimaksud dengan tari sakral di sini, tari muang sangkal digunakan untuk tari membuang bahaya atau tolak bala tadi. Biasanya tari muang sangkal saat difungsikan menjadi tarian sakral,
Penarinya tidak boleh dalam keadaan berhalangan, karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tarian ini difungsikan sebagai tari sakral. Nah, yang selanjutnya difungsikan sebagai tari tontonan. Yang dimaksud tari tontonan di sini ialah tari Muang Sangkal ini hanya digunakan sebagai tari tontonan saja tanpa adanya tari sakral yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pementasan tari Muang Sangkal. Pementasan tari Muang Sangkal ini ditentukan oleh fungsi tadi. Apabila tari Muang Sangkal ini difungsikan sebagai tari sakral, maka pementasannya di dalam arena. Apabila tari Muang Sangkal ini difungsikan hanya sebagai tari tontonan saja, tari Muang Sangkal ini bisa dipentaskan di atas panggung atau di luar arena. Busana dan aksesoris penari tari Muang Sangkal. Yang pertama di bagian busana, yang pertama ada kalung kalamangga, yang kedua ada sepasang lak bahu berbentuk burung garuda, yang ketiga ada sepasang gelang tangan, yang keempat ada buntal. Buntal di sini merupakan untayan bunga atau dedaunan yang difungsikan sebagai hiasan di pinggul bagian belakang. Yang kelima ada sepasang gelang kaki pale obi berwarna kuning emas. Yang keenam ada sampur kuning yang digunakan sebagai hiasan di leher. Yang ketujuh ada kain panjang bermotif Madura. Yang kedelapan ada mekak kembar yang terbuat dari bludru. Yang sembilan yaitu kain rape. Kain rape di sini merupakan kain segi empat panjang dengan pilihan warna merah dan kuning emas dan kuning hijau. Yang merah di sini bernama Kapodang Nyoto Sare, yang hijau kuning di sini bernama Pareanom. Kain rape di sini akan dibiru berjumlah 13 lalu dililitkan pada tubuh. Yang kedua yaitu pada bagian hiasan kepala. Yang pertama ada jamang, yang kedua ada picis, yang ketiga ada jungkat, yang keempat ada cunduk mentul Madura Sumenep yang berjumlah ganjil, yang kelima ada bunga sekar melok. Bunga sekar melok ini terbuat dari bunga melati dan juga bunga mawar. Yang keenam ada anting rambe. Yang ketujuh ada rajutan benang yang diisi dengan irisan dan potongan pandan yang digunakan untuk menancapkan bunga sekar melok dan cunduk mentul tadi. Yang terakhir yaitu ada bunga ganggang. Tanggapan masyarakat tentang tari Muang Sangkal. Menurut hasil observasi yang saya dan kelompok saya lakukan di Kabupaten Sumenep, tepatnya di SDN Pajagalan 1 Sumenep, kami mewawancarai guru dan siswa di sana. Menurut hasil observasi kami, guru-guru di SDN Pajagalan 1 Sumenep ini mengetahui dan memahami apa itu tari Muang Sangkal, terkait apa itu tari Muang Sangkal, fungsi tari Muang Sangkal, dan juga memahami dari sejarah tari Muang Sangkal tersebut. Namun pada saat kami mewawancarai siswa kelas 5 SDN Pajagalan 1 Sumenep ini, mereka hanya mengetahui apa itu tari Muang Sangkal tanpa memahami fungsi dan juga sejarah dari tari Muang Sangkal ini. Bahkan ada sebagian siswa yang tidak mengetahui tari Muang Sangkal ini. Dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.